Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat pada pertemuan ke-6. Ini ada belangkon saya nggak dipakai ya. Oke, itulah. Oke. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini ada namanya deployment diagram atau diagram pengembangan. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar sesuatu, kita harus tahu yang kita pelajari itu definisinya apa, biar secara harfiahnya kita paham juga. Nah, diagram deployment menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Nah, jadi dalam kita mau mengeksekusi aplikasi itu ada ibaratnya pengaturan atau konfigurasi komponen. Nah, untuk konfigurasi ini kita rancang menggunakan diagram deployment. Diagram deployment juga dapat digunakan untuk memodelkan hal-hal lainnya seperti satu embedded system atau sistem tambahan, sistem tambahan lah, cocok pasnya, yang menggambarkan rancangan device itu suatu perangkat, node, model-model atau perintah, dan hardware, sistem client server, sistem terdistribusi murni, dan rekayasa ulang aplikasi. Nah, deployment diagram ini mewakili pengembangan sistem sehingga hanya ada satu diagram deployment untuk satu sistem. Jadi misal kita mau dapat proyek bikin kafe ya. Jadi kita kan bikin kan sistem informasi kafe Alexander. Nah, itu berarti dalam satu kafe itu, sistem kafe itu diagram deploymentnya cuma ada satu. Itu. Nah, diagram deployment terdiri dari node, dan node merupakan perangkat keras fisik atau satu unit komputasi penghitung sistem, diwakili tiap node yang digunakan untuk menyebarkan aplikasi. Nah, simbolnya ini ada namanya package diagram. Package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih node. Misalkan nih analoginya kayak gini, kayak gedung aja ya. Misalkan package diagram gedung 2, kampus kita ya, gedung 2. Berarti nanti namanya package diagram gedung 2. Di dalamnya kan itu kan ada ruang LPK, ada ruang apa lagi? Perpustakaan, ada ruang kelas, ada ruang toilet. Nah, di dalam package itu digambar lagi kotaknya gitu. Nodenya seperti ini, nama kelasnya. Atau misalkan kita mau ruang lingkup yang lebih luas, sekolah deh misalkan ya. Package diagram sekolah A misalkan. Kan itu ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Misalkan ini ada ruang guru, ruang TU. Nah, dibuatkan pakai node kotak-kotak gini. Nah, node itu biasanya mengacu pada hardware, software yang tidak dibuat sendiri. Jika di dalam node disertakan komponen untuk mengkonsistenkan rancangan, maka komponen diikutsertakan harus sesuai dengan komponen pada diagram komponen. Nah, maksudnya kayak gini. Nih misalkan ya, kalau misalkan package diagram kampus kita ya, pakai diagram Asmaluhur misalkan. Kan nodenya pasti ada BSI yang punya hardware software sendiri itu kan, ada BAK, apakah mereka saling terintegrasi? Iya gitu. Jadi maksudnya itu mereka saling maksudnya tidak dibuat sendiri, ini saling bergantung satu sama lain. Nah, ini dijelaskan juga nih, ada ketergantungan atau dependensi. Lambangnya tuh garis putus-putus ada tanda panah. Kalau link ini relasi antar node. Langkah untuk membuat atau menentukan deployment diagram. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi modelnya kayak gimana. Apakah dari sistem dalam organisasi hanya menggunakan satu aplikasi yang terintegrasi atau tidak. Kedua, mempertimbangkan hal mendasar. Nah, hal mendasar ini ada beberapa yang penting ya. Yang pertama itu, apakah sistemnya perlu interaksi sehingga harus diintegrasikan dengan hardware? Iya, perlu. Misalkan kalian buka Microsoft 2013 tapi pakai Pentium 4 yang tahun lama, yang RAM-nya berapa giga gitu kan, pasti macet-macet. Nah gitu maksudnya. Jadi antara sistem dengan hardware itu ada saling sinkronisasi, apakah komponen yang ini sudah masuk, sudah cukup belum dia sama ininya, sama hardware-nya.
Kalau sudah berarti udah jelas. Kemudian bagian mana dan bagaimana jenis interaksi dan hubungan yang dilakukan, misalnya menggunakan internet, sharing file, dan lain-lain. Biasanya kan ini terjadi di warnet ya. Kalau di warnet itu kan bisa ngambil satu file lain, nantinya kan terintegrasi. Misalkan gunting aja satu kabelnya. Misalkan satu kabel ya, dari komputer 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kan dari satu ke 2, satu ke 3, 1, 4, 1, 5. Kalian gunting aja satu. Lihat bermasalah kan? Pasti bermasalah kan, dia ke switchnya itu. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Sistem operasi, perangkat komunikasi, dan jenis protokol apa yang digunakan. Ya, entah Linux kah, entah Microsoft kah, entah Ubuntu kah. Nah, kemudian apakah software dan hardware akan langsung berhubungan dengan pengguna? Nah, ada end-to-end party ya, artinya pengguna yang berkaitan dengan sistem tersebut. Misalkan kalian daftar nih bagian informasi, terus yang berhubungan dengan program tersebut siapa? Pastikan bagian informasi, tidak mungkin kalian. Apakah benar bagian informasi itu berhubungan dengan program? Benar, tapi tidak bisa mengubah secara langsung karena ada admin balik layar setelah bagian informasi tersebut. Bagaimana sistem keamanannya? Nah, ini yang paling penting ya, tapi paling sering juga dilupakan. Mengidentifikasikan arsitektur jaringan distribusi, misalnya apakah akan menggunakan aplikasi server terpusat atau terdistribusi sehingga tingkat distribusi aplikasi itu tier atau tritier. Ini biasanya kalau kita menggunakan jaringan dalam satu gedung ya, kayak topologi bus, topologi star yang berpusat pada satu garis utama itu kan. Harus dipikir itu keamanan jaringannya, soalnya satu yang berkoneksi dalam kabel itu bisa membaca data lainnya. Nah, ini kayak gini dia rancangannya, misalkan database server. Nah, itu ada namanya Oracle, ada J2EE server, ada web developer. Nah, misalkan di kalau database servernya dia pakai Oracle ya, tapi ternyata aplikasinya J2EE server. Nah, dan kliennya ada web browser sama Swing application. Kalau web browser tuh banyak lah ya, kita gunainnya apa. Pertama kita pasti request ke servernya dulu. Server pasti memanggil perintah ke Oracle-nya. Jadi makanya kan kalau kita internetan browsing buka satu website, kalau responnya lama padahal koneksi internet kita kencang, itu berarti kita nunggu balasan dari servernya itu yang lama gitu. Bukan semata-mata karena koneksi kita aja. Nah, kayak gitu lah analoginya. Nah, studi kasus deployment diagram. Ada PHP server, nah komponennya user interface, business processing, dan security. Nah, servernya dia pakai PHP, database-nya pakai MySQL. Kalau tadi kan database-nya pakai Oracle. Nih, J2EE server tuh, Java. Aplikasi dideploy pada sebuah komputer server di mana di dalamnya sudah terdapat PHP server dan MySQL sebagai DBMS. DBMS ini database management server ya, yang mengatur terkait masalah database. Selesai, udah pertemuan kita kali ini cuma sampai di situ. Kalau ada yang pengen bertanya silahkan ya di kolom komentar Classroom. Seperti biasa, jangan lupa kalian baca juga, jadi agar terjadi pembicaraan dua arah seperti biasanya. Sekian dari saya, assalamualaikum, selamat malam, jangan lupa bahagia.